Jauh banget dari Unpad Jumroh kan. Itu kita udah keliling-keliling tuh nggak temu ada tempat kita. Tapi saat itu bawa handphone kan? Boleh kan, boleh bawa tapi handphone. tetap nggak bisa kan dijaga semua jalan, nggak bisa jemput mobil petugas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Welcome back to my channel Indah Hudibari Official. Seperti biasa, kali ini kita akan kedatangan tamu. Lebih tepatnya sih aku lebih sedang berkunjung ke suatu tempat temanku, dan alhamdulillah beliau bercerita bahwa katanya mamanya alhamdulillah sudah atau baru pulang dari haji, masya Allah. Nah, seperti biasa kita tuh pengen banget wawancara sama orang-orang yang punya niat dan rencana untuk pergi haji dan bahkan sudah pulang haji. Jadi stay tune di channel ini dan Indah akan menghadirkan salah seorang tamu. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini di samping saya ada salah seorang orang tua teman saya, orang tua senior saya lebih tepatnya. Beliau baru saja pulang dari Baitullah menunaikan haji tahun 2024 ya. Nah, ini anak saya ikutan ya di tahun 2024. Namanya siapa, kemudian dari mana asalnya, kita akan wawancara ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Boleh aku tanya-tanya namanya dan sebagainya. Jadi perlu tahu teman-teman, hari ini aku baru kenalan sama ibu ini yang luar biasa, Ibu Hajah ya, baru pulang. Jadi kita sama-sama akan kenalan dengan Ibu Ici ya. Oke. Assalamualaikum. Gimana Bu? Boleh kenalan dengan kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sekarang dipanggilnya Ibu Hajah Ici Suarsi dari Babelan. Haji 2024 Masya Allah. Kemarin ya. Jadi yang dulunya biasanya kalau belum hajah biasanya dipanggilnya Bu Ici aja. Tapi memang ketika pulang jadi dapat amanah besar gitu ya Bu ya. Dipanggilnya Ibu Hajah. Masya Allah. Gimana Bu sepulang kemarin rasanya balik ke Indonesia, itu rasanya apa yang Ibu rasakan? Waktu di sana nggak inget pulang. Pas udah mau mendekati mau pulang tuh baru udah inget kampung halaman tuh, udah packing belanja buat di rumah, buat oleh-oleh. Tuh senangnya udah pengen pulang tuh. Iya baik. Jadi pas di hari terakhir baru mau pulang itu ya. Baru pada inget pulang itu kalau pas udah mau dekat-dekat. Lagi awal-awal sampai pertengahan itu nggak inget balik. Jadi malah lebih fokus ke ibadah ya Nek di sana. Masya Allah. Jadi mohon maaf kalau di pertengahan video nanti aku bakalan bilangnya nenek atau ibu, karena beliau adalah neneknya anak-anak gitu kan. Jadi kita akan panggilnya nenek karena sapaan dekatnya seperti itu. Nah, berapa hari di Baitullah? Alhamdulillah 42 hari. Oh, 42 hari dari mulai keberangkatan sampai pulang itu terhitung 42 hari. Iya. Oh, Masya Allah. Itu di kloter dari mana? Kloter Bekasi, apa? Pondok Gede. Oh, Pondok Gede Bekasi. Nah, 42 hari itu plus sama di Indonesia atau selama di Mekahnya aja? Di Mekah. Oh, di Mekah. 42 hari. 42 hari di Mekah. Boleh ke kami dong cerita gimana perjalanan dari awal di Bekasi sampai ya seingatnya nenek sepanjang apa boleh kami cerita. Pertama kita boleh dipegang, dipanggil itu dibawa ke ini ke KBIH, terus di masjid. Habis di masjid kita dibawa ke Pemda sana, habis dari Pemda terus ke asrama haji. Oh Masya Allah, asrama haji Pondok Gede ya. Inap tuh 1 hari semalam dah di situ, diinapin dulu, baru langsung berangkat ke bandara. Sebelum nenek berangkat ke bandara, kira-kira apa saja yang nenek dapatkan selama di Indonesia? Seperti apakah ada bimbingan manasik, kemudian untuk ibadah-ibadahnya gitu nenek dapatkan nggak? Iya, kita dapatnya di apa namanya? Asrama haji. Ya. Nah, itu pembekalan dari ketua-ketua yang pembimbing haji. Gitu, semuanya kita dilepas juga dari Pemda itu, Masya Allah. Merinding ya jadinya. Jadi kayak membuka memori nih teman-teman semuanya, memori semua orang lambai-lambai itu. Kemudian selamat jalan buat kita semua, biar selamat sampai tujuan. Masya Allah, aku jadi merinding teman-teman semua.
Islamic juga, Islamic Center kan sebutnya itu. Kita dapat teman baru sekamar itu dari berbagai seluruh Indonesia gitu ya. Masih di itu tuh Bekasi. Asrama haji. Ya, di situ. Ya, berarti Nenek dapat pembekalan, kemudian dapat pembekalan ibadah gitu ya, kayak dikasih juga uang bekal gitu ya, iya. Uang bekal, living cost itu berapa? 750 real. Oh, 750 real ya untuk pegangan selama di sana gitu ya. Jadi memang ternyata teman-teman semuanya itu pemerintah itu Kemenag wajib memberikan pembekalan kepada para jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji gitu. Nah, seperti apa tuh biasanya pembekalannya yang kemarin Nenek ingat dari segi ibadahnya? Rukun umrah mungkin, rukun haji mungkin diceritakan, masih ingat? Untuk rukun umrahnya boleh? Pokoknya kita dikasih bekalnya banyak sekali di situ, dibimbing juga. Ya sholat berjamaah, semua teman-teman kumpul dari berbagai daerah, berbagai kabupaten lain kan. Masya Allah, terharu ya Nek. Jadi ingat lagi. Masya Allah. Ya nggak apa-apa karena teman-teman memang di sini ada penonton dari Indah, kemudian ada orang tua yang nanti akan menonton, pasti akan termotivasi sama cerita Nenek bisa sampai ke Baitullah gitu lah ya. Nah kita skip dulu tentang ke Baitullahnya. Kita skip dulu nih, belum sampai ke Mekah nih, tapi kita udah sedih ya Nek ya. Nah boleh nggak untuk mengurangi rasa sedih nih Nenek gitu kan, Nenek daftar waktu itu di tahun berapa? Daftar hajinya? 2013. Oh 2013, sekarang kemarin 2024, berarti sekitar 11 tahun ya? Iya. Oh Masya Allah, 11 tahun. Itu dulu berapa ini ya DP hajinya? 25.500. DP awalnya itu memang Nenek sendiri atau sama suami? Beli nomor polisi sendiri sama kakak sama adik-adik. Oh Masya Allah, jadi memang sama ya teman-teman semuanya, untuk DP memang 25 jutaan ya. Tapi masa tunggu mungkin dulu lebih singkat ya, 11 tahun ya. Waktu itu ke ini Covid, 2 tahun ditunda. Oh harusnya berarti berangkat 2020 ya? Iya. Oh gitu, jadi karena memang ada Covid, jadi dimundurkan ke 2024, Masya Allah. Itu kemarin berarti kan harus melunasi semuanya gitu, nah gimana sih perasaannya? Masya Allah, itu emang ya udah rezeki dari Allah kalau itu. Waktu pelunasan kita kaget semua, pasti bilang berapa tuh nambahnya 70 lebih ya kemarin. Ternyata kan nggak jadi segitu, jadi 58 lagi. Alhamdulillah, betul. Dulu saya sempat ikutan tuh kita ada forum-forum untuk tentang haji. Waktu itu memang harusnya 70-an gitu, karena ya ada yang harus dibayarkan, beda kan ya harga-harga hotel dan sebagainya. Ternyata memang cuma 50 ya? Iya. Oh Masya Allah, berarti kalau 50 tambah 25 sekitar 70 juta ya, kalau itu reguler ya. Luar biasa, baik. Tapi alhamdulillah Nenek yakin ya sih waktu itu bakalan terlunasi gitu? Ya Allah, iya itu juga kayak turun berat badan mikirin itu. Masya Allah, akhirnya ya memang udah jalannya, dikasih jalan sama Allah ya. Dikasih jalan. Itu berapa lama Nenek dikasih tahu kalau tahun 2024 berangkat gitu? Itu mendadak banget, Nenek juga pada kaget kan pas dibilang ini 2024 berangkat haji. Baik, jadi waktu itu diminta pelunasan, kemudian dikabarin itu berarti 1 bulan sebelum puasa ya. Oke, Masya Allah, itu biasanya apa saja? Manasik, kemudian apa saja? Manasik, cek kesehatan. Semua ada kesehatan dicek semua ya. Apa sih namanya ya? Screening. Ya, general check up gitu ya. Oke, betul. Alhamdulillah udah deket kan, takutnya nggak lulus itu tuh satu doang tuh, ada yang namanya istitoah. Oh iya, istitoah satu itu yang bikin orang nggak bisa tidur. Betul. Soalnya walaupun badannya sehat, dalamnya enggak itu. Oh Masya Allah. Nah ini dia teman-teman, ini yang menarik sekali di kalangan kami semuanya berkaitan dengan istitoah. Ada yang mengatakan istitoah itu mampu secara harta, ada yang mengatakan juga istitoah itu mampu secara fisik. Ternyata di kalangan ibu-ibu, di kalangan jamaah reguler itu istitoah menjadi hal yang luar biasa ya. Nggak bisa tidur. Oh gitu, itu apa yang bikin Nenek nggak bisa tidur tuh apa? Ya karena kita nggak tahu di dalam kita tidur sehat apa enggak gitu ya. Oh gitu, itu benar-benar di screening ya. Habis tes
kesehatan, itu dicek kesehatan, nggak bisa tidur pokoknya tiap malam mikirin itu semuanya, dan semua jamaah kayaknya waktu itu. Semua jamaah. Karena mungkin itu karena obrolan dari satu ke satu yang lain kali ya. Sebetulnya kan kenapa di general check up mungkin kan biar dilihat, khawatir nanti nauzubillah ya ada yang meninggal di Baitullah gitu kan misalkan. Tapi alhamdulillah nenek lolos ya. Alhamdulillah pas sudah tahu hasilnya istiqomah paling kan bertahap tuh, ada yang belum, ada yang sudah ya. Pas sudah tahu udah ada itu, udah tenang, udah istiqomahnya lulus, semuanya lulus. Baik, ini menarik sekali nih teman-teman. Ini bisa dijadikan highlight. Jadi kalau istiqomah itu di dalam fikih gitu kan, di dalam fikih kita membahas bahwa istiqomah itu ada yang berkaitan dengan harta gitu kan. Ternyata di kalangan jamaah reguler sekali lagi ini menarik sekali, temuan baru buat aku pribadi. Istiqomah mungkin di branding bahwa berkaitan dengan fisik ya. Karena mungkin pada waktu itu jamaah semua udah lunas, udah barang-barang udah ada, jadi deg-degan kalau udah lunas, sudah ada barang-barang, kalau istiqomahnya nggak lulus nggak berangkat. Masya Allah. Jadi khawatir nanti mungkin berkaitan sama kesehatan, apalagi yang belum pernah naik pesawat mungkin gitu ya. Betul. Oke. Tapi alhamdulillah nenek, gimana rasanya, apa amalan ketika waktu itu zikir atau apa gitu? Iya itu minta tolong sama Allah, jelas kita mohon semua, sama abang-abang saya juga tuh, adik-adik semua. Ada yang belum juga kan sampai pas mau mendekati waktunya, udah waktu istiqomahnya selesai gitu. Tapi alhamdulillah semuanya kita berdoa sama Allah lancar ya. Semua Alhamdulillah semua. Jadi berapa orang waktu itu? Berempat. Oh berempat, kakak sama adik? Sama adik sama istrinya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi berempat waktu itu harus melunasi semuanya. Dan mungkin kaget juga ya dapat panggilan, tapi alhamdulillah lunasi, luar biasa, keren teman-teman. Nah ini baru berangkat, ini kayaknya bisa berapa kali nih bikin ininya ya, bikin videonya. Oke, kemudian waktu itu nenek udah dapat pembekalan manasik gitu ya. Kita mau coba, boleh? Mau tanya, ada berapa rukun umrah nek? Rukun umrah atau rukun haji boleh? Oke. Jadi baik teman-teman semuanya, biasanya itu ingat ya mungkin para ustadznya, para ulama waktu itu mengatakan di manasik biasanya ada rukun umroh, ada berapa gitu nih ya. Kemudian ada rukun haji, karena yang membedakan antara haji dan umroh itu salah satunya dari rukun. Kalau umroh tidak ada arafah, kalau haji ada arafah. Jadi itu yang membedakan. Jadi wukuf di arafah untuk haji, dan umroh tidak ada wukuf. Jadi apa? Waktu itu berarti hajinya kalau reguler haji tamatu ya nek? Iya, kloter pertama gitu. Itu kloter pertama. Iya, berangkat. Iya, berangkat sama tuh. Berarti waktu itu umroh dulu ke mana dulu? Itu ke Mekah, Madinah. Madinah dulu. Jadi Madinah, sholat arba'in. Oh baik, alhamdulillah sampai selesai. Sesuatu ya, baik. Oke, jadi ke Madinah kan ya. Baik teman-teman. Jadi waktu itu nenek dari berangkat dari Indonesia selama haji ke Soekarno Hatta atau ke Halim? Soekarno Hatta. Ke Soekarno Hatta. Sebelum itu keluarga boleh nggak sih menemani sampai asrama? Enggak. Oh tidak. Menarik ya teman-teman semuanya, bahwa ketika para jamaah itu dilepas dari Indonesia, itu keluarga sudah tidak boleh ada yang mengantar ikut gitu. Jadi pas sampai Pemda aja ya nek. Iya. Gimana waktu itu, apa yang nenek rasakan ketika berpisah sama keluarga? Ya Allah, jadi sedih lagi nanti. Gak apa-apa, kita biar persiapan nih gimana rasanya sama keluarga. Ya kita jauh-jauh hari belum mempersiapkan ya, biar ikhlas. Mereka juga yang lepas kita ke tanah suci, ikhlas. Doain kita ratib setiap seminggu berapa kali tuh, sampai berapa waktu sampai kita balik juga diratibin semua jamaah. Waktu lebaran haji sampai berapa hari di rumah, 5 hari tiap hari tuh diratibin baca, masya Allah. 5 hari full itu terus menerus. Lagi kita bikin haji di sana. Jadi nenek haji di sana tetap dikirim doa dari orang dari di Indonesia keluarga ya, masya Allah. 42 hari full. Ya, masya Allah. Itu rasanya gimana keluarga waktu itu melepas nenek hari itu? Apalagi kan tanpa suami ya nek, maksudnya gimana perasaannya gitu? Ya kita memang sudah jalannya udah ikhlas, pokoknya semua kita berangkat ke sana juga. Alhamdulillah, ridho ya suami. Iya, adik saya juga punya anak kecil ditinggal. Alhamdulillah anaknya juga anteng ya. Alhamdulillah.
nggak nyari mamanya, nggak nyari ayahnya. Baik, alhamdulillah. Baik, Nenek. Jadi memang kita harus persiapan teman-teman, kayak haji itu untuk melatih bahwa kita tuh meninggalkan dunia kita ya, bukan hanya ninggalin harta warisan, harta-harta, tapi betul-betul ninggalin keluarga kita gitu ya. Kayak udah siap kalau ke Baitullah berarti kita siap untuk tidak pulang bahasanya gitu ya. Apalagi melihat di sana banyak, ya Allah. Nanti ceritanya. Iya begitu cerita. Nanti kita di part selanjutnya kita akan bahas soal tentang itu ya. Baik Nenek. Jadi pas ketika Nenek itu pertama kali umroh berarti ya, nyampe di Madinah. Gimana perasaannya ketika menginjakan kaki ke Masjid Nabawi waktu itu? Ya. Pokoknya kita pas nyampe di hotel itu langsung melaksanakan sholat arba'in. Jam 2 malam kita udah berangkat ke Masjid Nabawi ya. Kemudian udah berebut tempat ya tuh, sholat semuanya, sholat sunat situ kita lakuin. Ke Raudhah juga nggak nih waktu itu? Ke Raudhah udah semuanya kita pasti, hawa haji emang semuanya kita pasti lihat. Iya betul. Baik, jadi waktu itu kan Nenek pasti otomatis ke ini ya, ke Madinah, kemudian juga sholat arba'in. Teman-teman, sholat arba'in itu perlu diketahui, jadi sholat 40 kali 40 waktu berturut-turut dan tidak boleh putus. Nggak boleh putus. Iya, harus pas 40 kali ya. Nah waktu itu kan kita perempuan nih Nek gitu. Apakah Nenek waktu itu tidak haid atau gimana? Atau minum obat atau nggak haid? Oh alhamdulillah sudah masa-masa tidak haid ya. Jadi enak ya, maksudnya sudah aman dengan ibadah-ibadahnya. Baik, waktu itu berarti ke Raudhah gitu, antri kayak gitu nggak sih Nek? Ya Allah, kita udah kayak pengemis tuh waktu mau ke Raudhah itu antri sama masing-masing kloter, duduk di bawah aja gini panas-panasan nunggu giliran. Masya Allah. Di luar atau di dalam antrinya? Oh jadi betul-betul dari luar depan sama semua jemaah haji ya? Kayak main kelompok, main kloter kita itu. Masya Allah. Itu tapi Nenek waktu itu nemu ini nggak, nemu temen deket nggak selama ke Raudhah mesin ada? Ada teman sekamar emang yang dari lama datang sampai Mekah, mereka tuh tetap berlima. Itu teman saya. Boleh dong disebut, siapa tahu nanti nonton video ini namanya siapa aja? Itu Hajar Rofiko. Dari mana beliau? Dari Babelan. Dari Babelan. Perumahan Mutiara Gading, sama Ibu Ayanti dari tetangga saya. Haja Ayanti, terus Ibu Iko dari Bogor Penggarutan, dan Ibu Tuti dari Bekasi pokoknya. Jadi berlima, itu kemana-mana berlima. Sholat, nggak dipisah-pisah dari pertama datang ke Mekah, Madinah sampai Mekah itu mereka. Masya Allah. Termasuk di wukuf di Arafah juga bareng. Iya. Masya Allah. Kan kita satu maktab itu. Satu maktab sama beliau itu. Isinya yang satu kloter. Itu maktab berapa kalau boleh tahu di haji reguler? Saya maktab 72. Oh maktabnya 72. Oh alhamdulillah ya. Berarti dekat itu, dekat nggak ke tempat jumrah? Lumayan jauh. Lumayan jauh karena memang reguler ya, kalau haji reguler. Ada cerita ini saya pernah keder. Kedernya gara-gara? Salah ini, pembimbingnya salah ngasih jalan buat pulang. Pembimbingnya? Iya. Ketua kloternya gitu. Kenapa? Gara-gara apa kok bisa salah? Kita biasanya nggak turun lift, ini kita turun lift. Jadi kita keder itu selama dari pulang lempar jumroh sampai sore. Berapa orang? 15 orang. Sama pembimbing itunya? Iya, dia mungkin lupa kali ya, udah lama ya. Ya Allah, itu masuk teman saya ada yang sakit, ada yang panas badannya, ada yang kelaparan. Kita untuk banyak yang ngasih makan di jalan. Itu jadinya ada yang ngasih makan, betul itu ya. Banyak perjalanan. Katanya kan itu ada keajaiban ya, karena tergantung bagaimana amalan kita di Indonesia. Air itu betul banyak, air itu kita ngasih makan. Tapi teman kita ada yang sakit, kita masuk ke yang orang barat. Dia orang barat, nggak ada orang kita sama sekali, jauh dari maktab 72. Tapi ada mereka yang ngasih makanan, air banyak di pinggir jalan, air semua banyak. Temen Nenek yang sakit gitu atau gimana? Ada cowok malah yang lapar sakit. Atau gimana? Karena kelaparan atau kelaparan juga, orang minum karena jalan jauh banget dari Lempar Jumroh kan. Kita udah keliling-keliling itu nggak temu ada tempat kita. Tapi saat itu bawa handphone kan? Boleh bawa tapi handphone? tetap nggak bisa kan, dijaga semua jalan, nggak bisa jemput mobil petugas. Oh iya, karena kan ada khusus terminal bis di mana nggak boleh gitu ya. Kita udah terus keliling-keliling aja tuh, beri berapa 15 orang sampai 14 orang.
kita nyari jalan sendiri, nggak bisa dia jemput petugas atau ini. Akhirnya apa namanya waktu itu siapa yang ngejemput dan gimana sih bisa nyampe ke lokasi yang ada bisa gimana? Ada pas sudah dekat kita ketemu ada orang Madura tuh, ada yang tahu Maktab 72. Itu pun udah kenal dekat baru ketemu. Ada di antara kita Maktab 72. Itu sepanjang jalan kebayang ya kayak istighfar kayak gitu-gitu nggak sih Nek? Iya lah, kita udah ya Allah udah pasang nih. Tapi untung bukan nenek doang. Oh iya, ya maksudnya 15 orang. 14 orang. Itu kloter yang jamaah 72 juga? Kita semua dari kloter satu apa? KBIH. Oh ya Allah. Satu KBIH. Ya. Kenapa bisa sampai tersesat gitu? Salah jalan. Karena pembimbingnya. Pulangnya. Salah jalan. Oke. Pembimbingnya yang memang tidak tahu atau gimana? Mungkin lupa kali ya, karena mereka udah lama kali itu satu. Kita jadi ikut aja, kita mah jamaah yang ikut turun itu ternyata itu buat camp orang barat semua. Oh gitu, harusnya jangan turun itu ya. Nggak berasa capek itu saya jalan. Ya. Tapi waktu itu katanya apapun yang kita doakan itu langsung terkabul, ngerasa nggak sih Nek kayak gitu? Iya betul. Ya, itu waktu kita gather itu masya Allah yang di samping kita ada yang langsung meninggal, ada yang banyak banget yang tumbang. Lagi sambil lempar jumlah itu panas kena haus itu ya betulnya panas. Subhanallah. Nah Nenek waktu itu kan pasti ngerasain sesuatu yang apa ya, ini teman-teman kalau diceritain ini pasti panjang dan nggak mungkin sampai 1 jam karena kita kan singkat nih ya. Jadi waktu itu berarti kan itu di Makkah ya, apa namanya ya, proses haji gitu kan. Pas ketika wukuf di Arafah ini Nenek apa saja nih yang Nenek lakukan selama wukuf di Arafah dari mulai siang sampai ke malamnya? Wukuf di Arafah ya kita ditempatkan di tenda ya, satu maktab, satu kloter itu satu maktab. Yang menjadi kendalanya itu kamar mandinya, kamar mandi darurat. Kenapa kamar mandinya? Antrinya panjang banget, airnya juga sedikit terbatas. Udah bagaimana ya, kita nggak boleh kelihatan sama sekali kan ini ya. Ya nggak boleh rambut, nggak boleh kelihatan kan lagi ihram ya. Iya, tapi ibu-ibu banyak yang buka kaos kaki, banyak yang buka jilbab, aduh pokoknya banyak, ada yang marah dibilangin apalagi ada orang yang tentu marah banget kalau dibilangin nggak boleh buka kaos kaki, nggak boleh buka jilbab. Jadi kan memang nih teman-teman, ya meskipun saya belum pernah gitu ya ke haji, tapi sedikit ada baca-baca literatur bahwa kan ketika kita ihram, jangankan haji, ketika umroh pun kan ihram nggak boleh kelihatan rambut. Ketika kita ngangkat tangan nggak boleh nih pergelangan tangan kelihatan. Tapi kadang memang ada saja ibu-ibu yang ternyata banyak udah megang itu kan rupanya itu kan. Mereka bilang darurah atau darurah. Kayak gitu bilang. Tapi alhamdulillah Nenek sama Allah dilindungi ya, itu lah ya. Kita teman kita itu yang baik. Punya teman yang itu Ibu Ropiko itu teman saya tuh, teman belanja, teman pokoknya itu. Oh beliau ngasih tahu. Iya masya Allah. Itulah pentingnya apa, teman yang baik di perjalanan itu luar biasa ya, yang ngingetin kita bagaimana untuk terus ada di jalur syariat ya. Karena kalau salah-salah atau kalau melanggar larangan ihram kita udah kena denda ya Nek. Ada nggak di teman-teman Nenek di sekolater gitu yang kena denda gitu? Enggak, alhamdulillah nggak ada yang kena sih, tapi orang lain sih lain kloter lain daerah. Orang Indonesia juga tadi ya. Subhanallah. Baik. Yang paling berat nih Nek, sedikit lagi mungkin satu atau dua pertanyaan lagi nggak apa-apa ya. Pertanyaan ini adalah yang ngerasa Nek itu paling berat banget ketika proses haji apa? Yang paling berat itu doang sih, cuma yang tersesat itu. Yang lain-lain umroh alhamdulillah. Makanan di maktab berkah, banyak banget makanan, buahan, jangan khawatir, di sana banyak makanan. Dibilang katanya kan nggak ada makanan, ternyata nasi satu pagi, siang, sore, buah, apa aja, kue, makanan banyak, malah pada dibawa pulang tuh. Masya Allah. So kresek itu pada dibawa balik lagi ke Madinah dari Mekah. Di Mekah Madinah lagi kali. Buahnya banyak banget, buah benar Bu. Kayak jeruk ya, jeruk itu enak terbaik gitu ya. Iya, pokoknya kita bikin rujak itu pakai kecap ya Allah. Karena gula terbatas ya, jadi pakai kecap aja enak tuh, jeruk yang asem itu, yang sankis yang kuning. Masya Allah. Baik, jadi
teman-teman semuanya ya, karena mungkin setiap perjalanan haji itu ada hal yang membuat manusia atau kita semua tuh lebih dekat ke Allah gitu ya. Nah, ketika mungkin tadi nenek salah satunya adalah tentang bagaimana nenek tersesat bersama para rombongan gitu kan, salah satunya karena salah jalan yang harusnya terus lurus mungkin, tapi ini turun ke bawah eskalator. Nah, jadi inilah pesan mungkin buat kita semuanya, bahwa apapun itu tidak semuanya menjadi pemimpin itu betul ya, tapi nenek sudah taat kepada pemimpin itu sudah luar biasa. Karena kan mungkin nenek udah percaya ke ketua pembimbing, beliau jadi pemimpin, otomatis dia pasti paham. Tapi ternyata ujiannya tidak sampai di sana. Allah pengen nenek lebih dekat, dan Allah pengen nenek satu kloter itu lebih ini kan, lebih ya, kita jadi kerjasama. Jadi kerjasama, ambil air gitu gantian, kita ngisi botol gantian. Masya Allah. Itu ngambil airnya kemana biasanya? Ada di keran-keran banyak. Oh, di keran-keran udah bisa diminum gitu ya? Oke, Masya Allah. Baik, Nek, satu lagi boleh nggak, Nek? Boleh. Nenek, yang paling berat ketika, kan waktu itu mungkin nenek baru pertama kali umrah kan, seperti tawaf, kemudian apa ibadah yang paling nikmat yang nenek rasakan di sana? Boleh cerita? Boleh nggak cuma satu, beberapa pun boleh. Ibadah yang paling nikmat rasanya tuh nenek nggak mikirin lagi dunia, nggak mikirin lagi kayak soal rumah, harta gitu, tapi jadi ibadah tuh nikmat, boleh? Iya, yang paling nikmat ya Allah, dari baru datang juga emang udah Masya Allah di Madinah itu kita subhanallah ya Allah kita nyampe ke sini alhamdulillah bisa ke sana gitu ya, walaupun kita nggak banyak uang tapi Allah udah berkehendak kita berangkat. Apalagi di Mekah, Insya Allah belanjanya jangan lupa, itu bikin orang senang. Pokoknya tiap ini mall gitu ada ya? Ada, apalagi di Mekah ya, kita emang makanan juga ada, kita mau yang sayur asem, bayam, kangkung, ada semua di bawah. Jangan khawatir sama makanan deh, walaupun makanan situ rasanya emang hambar yang dapat. Kita beli di bawah banyak, di bawah hotel, apapun ada tuh, asal ada duitnya aja. Masya Allah. Kalau itu di Mekah, ya pokoknya kita ibadah, kerjanya jalan-jalan, shopping lah begitu. Pas ini pas sholat, ketika nenek lihat Ka'bah itu gimana rasanya? Masya Allah, itu tuh yang bikin kita ya waktu umrah ke sana. Tawaf gitu, desek-desekan ada yang pegang. Ini ada sholat di Hijr Ismail? Enggak dapat, tuh ditutup. Oh, ditutup karena memang saking jutaan orang. Megangnya juga itu berebutan, megang Ka'bah sekali doang. Ada megang kiswah yang apa yang ini kan? Ada megang juga cuma sekali dapatnya. Karena musim haji emang kita juga nggak boleh banyak-banyak keluar. Karena darurat ya, karena fisik kita kan disediakan untuk nanti Arafah ya. Semuanya orang di seluruh dunia akan semuanya ada di sini. Iya, berebut. Ada pegang Hajar Aswad nggak waktu itu? Hajar Aswad yang ininya? Oh enggak, karena memang jutaan orang lah sih ya. Apalagi perempuan ya, kita itu megang Ka'bah itu udah alhamdulillah, betul. Ini gimana tuh, satulah sedikit lah, gimana perjuangan bisa megang kiswah di saat ribuan orang, puluhan ribu bisa lagi haji? Itu saya diajak sama temen ya, sama suaminya, sama Ibu Haji Rofiko, itu berempat tuh diajak kita ngeliat ke sana. Ya Allah, itu dorong-dorongan aja, udah nyium sebentar juga itu dapat, Masya Allah. Alhamdulillah ya itu masih dapat juga, syukur alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Makasih banyak nenek. Terus satu lagi mungkin ketika apa di Mekah atau di Madinah yang paling indah banget yang nenek rasakan tuh, pengen balik lagi gitu. Apa yang bikin nenek rindu ke sana lagi? Di Mekah, ya semuanya pengen balik lagi. Emang di Mekah sama Madinah, ya Allah, bikin lupa sama di Indonesia semuanya. Baik, tuh jadi pengen nanya lagi, nggak apa-apa ya, satu lagi aja. Nenek yang nenek doakan waktu itu apa? Yang waktu doakan, doa terbaik yang paling gitu, yang paling yang didoakan di sana tuh apa? Yang pertama sih orang tua saya yang udah nggak ada, adik-adik almarhumah. Dan anak saya satu, anak Skanilum, suaminya, cucu saya juga, saudara saya. Semoga saya panjang umur ya Allah, amin pariki. Baik, doa terbaik. Jadi baik, Masya Allah. Kira udah itu doa terbaik. Itu dia udah ya. Jadi sempat ada yang banyak sih yang ada yang mengatakan ketika pokoknya pas ketika udah nyampe Mekah gitu kan, kita udah nyiapin doa di Indonesia.
Tapi pas ketika nyampe Mekah tuh kayak udah lupa doanya. Ya. Yang penting tuh pokoknya tuh kita minta diampunin, betul nggak sih Teh? Ya betul, Masya Allah. Jadi baik teman-teman semuanya, inilah salah satu di antara kisah orang-orang terdekat kita, kerabat-kerabat kita yang sudah pernah haji ke Baitullah. Dan mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan haji beliau mabrurah insyaallah, dan Allah berikan kesehatan, kemudian nanti dan mudah-mudahan nanti bisa bersama anak dan menantu ya, sama suami juga ya, keluarga. Dan insya Allah harapan-harapan terbaik yang sudah Bu Haja Ici sampaikan, atau kami manggilnya nenek, mudah-mudahan Allah kabulkan di tahun 2025 insya Allah ya, karena kita tidak tahu doa siapa dari lisan siapa yang diijabah, termasuk 1000 orang katanya ya yang mendoakan nenek pas ketika walimatul safar ya, walimatul safar. Insya Allah beliau-beliau yang sudah mendoakan Ibu Haja Ici, beliau juga insya Allah diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitullah, baik itu umroh ataupun haji. Penting jaga kesehatan, olahraga sebelum berangkat itu yang penting banget buat di sana. Ya, soalnya kita itu waktu umroh itu sama tawaf itu perlu tenaga fisik ya, karena memang betul katanya haji itu ibadah fisik sama ya itu buang juga harta, fisik, tenaga, pikiran ya. Karena nggak semua orang tuh menyenangkan. Iya nggak sih Nek? Katanya ada juga yang banyak cobaan di sana juga. Masalah kita banyak perbedaan, teman sekamar juga banyak. Tapi kita ya udah terima aja, emang udah ya setiap orang berbeda karakter ya. Kita terima aja. Jangankan berbeda negara, berbeda kota aja, Bekasi sama Bogor misalkan beda karakter ya. Pokoknya kita beda-beda, sekamar itu 5 orang. Baik, Masya Allah. Baik teman-teman, aku tuh sebenarnya pengen banget ngobrol lama-lama sama nenek, tapi itu nanti aku di belakang layar mau ngobrol sama nenek. Jadi stay tune teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf dari Indah Baria dan dari Bu Haja Ici juga. Salam kenal dan sampai jumpa. Jangan lupa kalau nanti teman-teman udah nonton video ini, silahkan teman-teman untuk like, share dan bagikan pengalaman-pengalaman haji ini, dan mudah-mudahan jadi bekal buat kita semuanya. Ternyata nanti haji itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya, tapi akan lebih indah, lebih mudah ketika kita berpegangan teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Doa apapun, semua kesulitan, semuanya nyebelin gitu kan, mudah-mudahan bisa teratasi ketika kita punya hati yang ikhlas dan ridho ya gitu. Dosa-dosa kita ke sana suci ya Allah. Ya ampun semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Kita doakan Ibu Haja Ici sehat dan anaknya, cucunya, suaminya, menantunya, semua keturunannya Allah undang nanti ke Baitullah. Dan semoga terima kasih, aku gak bisa ngasih apa-apa hari ini. Semoga Allah